Bayangkan ini, Minggu malam, telepon berdering. Di seberang sana, seorang direktur perusahaan bernilai miliaran dolar panik. Sistem perusahaannya lumpuh total oleh ransomware. Tim IT gagal mengembalikan data dari backup karena ancaman double extortion. Data sudah dicuri dan akan dibocorkan jika tebusan tidak dibayar. Keputusan harus dibuat dalam hitungan jam. Bayar atau pertaruhkan reputasi. Negosiasi ransomware bersifat sangat asimetris. Di satu sisi, penyerang memiliki kendali penuh atas situasi memungkinkan mereka untuk mengambil pendekatan yang terukur dan penuh perhitungan. Sebaliknya, korban seringkali tidak siap dan berada dalam keadaan panik. Hal ini yang diinginkan oleh pelaku. Ketika korban bereaksi dengan tergesa-gesa, mereka lebih cenderung menyerah pada tuntutan tebusan. Membayar tebusan tidak menjamin bahwa data yang dicuri akan dikembalikan, atau bahwa informasi tersebut tidak akan dipublikasikan di situs kebocoran data. Selain itu, meskipun kunci dekripsi diberikan, seringkali perangkat lunak dekripsi yang disediakan berkualitas buruk sehingga pemulihan memakan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar. Namun dalam tekanan situasi, banyak perusahaan tetap memilih membayar sebagai solusi instan untuk mengakhiri masalah. Padahal, untuk melewati krisis dengan sistem dan keuangan tetap utuh, bisnis perlu bersiap agar dapat menghadapi penyerang dengan posisi yang lebih kuat. Menurut FBI, 80% korban yang membayar tebusan tetap kehilangan data atau diserang ulang. Persiapan adalah fondasi ketahanan terhadap ransomware, namun banyak organisasi atau perusahaan tetap lengah saat serangan terjadi. Langkah pertama dalam persiapan menghadapi ransomware adalah menyusun kebijakan formal dengan kontrak retainer untuk mendapatkan bantuan dari para ahli jika terjadi serangan. Apakah ada situasi di mana pembayaran tebusan akan dipertimbangkan? Jika ya, siapa yang akan menangani negosiasi atas nama perusahaan? Menetapkan kejelasan ini sangat penting, tetapi seringkali diabaikan. Coba periksa kebijakan pembayaran Anda. Kemungkinan besar Anda akan kecewa karena tidak menemukannya. Dengan adanya pendekatan yang telah disepakati, tim tidak perlu berdebat mengenai keputusan bernilai miliaran rupiah saat krisis terjadi. Meskipun menolak membayar harus menjadi pilihan utama, penting untuk memiliki kebijakan resmi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum mengenai kelayakan pendekatan tersebut. Menjalin kontrak dengan tim respons insiden atau negosiator ransomware juga sama pentingnya. Hubungan yang telah terjalin sebelumnya akan memastikan akses cepat ke bantuan yang tepat saat waktu sangat krusial. Tanpa persiapan ini, organisasi seringkali mengalami keterlambatan yang mahal, karena harus mencari ahli secara mendadak. Dalam melakukan persiapan, ingatlah bahwa ransomware bukan hanya masalah IT, tetapi juga masalah bisnis. Tim kepemimpinan, termasuk CEO dan Dewan Direksi, harus bekerja sama dengan kepala IT dan keamanan untuk menciptakan strategi respons yang terpadu. Ransomware bukan lagi kerja amatir. Mereka adalah korporasi kriminal dengan struktur canggih. Biasanya mereka memiliki komponen berikut. 1. Divisi R&D mengembangkan teknik enkripsi dan exploit zero day. Kedua, program afiliasi, mereka merekrut mitra untuk menyebarkan ransomware imbalan 70-80% dari tebusan. Ketiga, layanan pendukung, helpdesk 24 jam 7 hari untuk membantu korban membayar dengan kripto. Faktor lain yang harus dihadapi adalah bagaimana kelompok ransomware telah berkembang menjadi organisasi kriminal yang sangat terstruktur. Lupakan citra peretas sendirian di ruang bawah tanah, kelompok ini beroperasi layaknya perusahaan sukses dengan tim R&D, program afiliasi, dan model keuntungan yang terstruktur. Profesionalisasi ini memungkinkan mereka untuk berkembang dan berinovasi dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, taktik mereka telah berubah secara signifikan untuk mengatasi solusi pertahanan yang semakin canggih. Salah satu tren utama adalah pergeseran dari mengunci data menjadi ancaman untuk membocorkannya. Sekarang, mereka mengombinasikan enkripsi dengan pemerasan, mengancam untuk menjual atau mempublikasikan informasi rahasia guna menuntut pembayaran lebih tinggi.
Evolusi ini membuat ransomware semakin berbahaya. Bagi bisnis, taruhannya kini bukan hanya downtime, tetapi juga potensi exposure data sensitif dan dampak reputasi, regulasi, serta hukum yang menyertainya. Meskipun persiapan sangat penting, pencegahan tetap menjadi pertahanan terbaik terhadap ransomware. Mencegah serangan sebelum terjadi akan menyelamatkan organisasi dari dampak langsung, downtime, dan dampak jangka panjang dari pemulihan. Ada beberapa langkah pencegahan dasar yang sangat penting. Secara rutin menguji backup data, melatih karyawan untuk mengenali serangan phishing, menambal kerentanan dengan segera, dan melakukan uji penetrasi atau penetration testing secara berkala adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi titik masuk yang sering dimanfaatkan oleh penyerang. Salah satu aspek serangan ransomware yang mengejutkan para korban adalah sikap dingin dan tidak peduli dari para pelaku. Bagi mereka, pemerasan hanyalah bisnis, terencana, terstruktur, dan sepenuhnya impersonal. Mereka hanya peduli untuk mengisi rekening bank mereka dan tidak terpengaruh oleh dampak finansial dan emosional yang ditimbulkan pada korban mereka. Ransomware adalah perang psikologis dan teknis. Kunci bertahan adalah persiapan, bukan improvisasi. Untuk itu diperlukan 1. Audit kebijakan. Apakah perusahaan punya protokol jelas untuk ransomware? 2. Backup offline. Pastikan ada salinan data yang tidak terhubung internet. 3. Hubungi profesional. Diskusikan retainer dengan firma response incident atau disebut juga Computer Security Incident Response Team. Dengan strategi ini, organisasi bisa mengurangi daya pikat mereka di mata penyerang dan bertahan dari badai ransomware yang semakin ganas.